Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susanti Febrianti dalam mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Oke teman-teman sekalian, untuk pertemuan pertama ini sebelumnya kita akan membahas apa sih kita belajar lagi, apa sih yang kami harapkan kepada teman-teman mahasiswa di sini. Yang pertama, untuk calon pembelajaran kami harapkan bahwa teman-teman di sini mampu menjelaskan dan memahami pengertian haki. Yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan sumber hukum haki apa saja serta objek-objek hukum haki itu apa saja. Yang ketiga, teman-teman mampu menjelaskan dan memahami kehidupan haki dan sistem haki nasional serta mampu menjelaskan lembaga perlindungan haki nasional maupun internasional. Lalu kami harapkan pula teman-teman mampu menjelaskan tentang perkembangan haki, apa itu ruang lingkup haki, serta mampu menjelaskan mengenai apa itu hak cipta. Lalu untuk catatan pembelajaran selanjutnya, teman-teman mampu menjelaskan mengenai hak milik industri. Kemudian apa itu desain industri, apa itu merek, tentang mampu menjelaskan desain tata sirkuit terpadu atau DTLST, serta mampu menjelaskan apa saja mengenai varietas tanaman. Untuk yang terakhir, untuk teman-teman di sini kami harapkan mampu menjelaskan mengenai hak paten serta mampu menjelaskan mengenai lembaga-lembaga yang terkait dengan haki. Itulah catatan pembelajaran yang kami harapkan teman-teman mahasiswa dapat mampu mencapainya pada akhir pembelajaran kita lakukan selama 2 semester ke depan. Terminologi hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu atau juga kita disebut dengan Intellectual Property Rights atau IPR, berasal dari bahasa Jerman, Geistiges Eigentum, yang artinya yang pertama kalinya itu dipergunakan pada tahun 1970 adalah Victor pada tahun 1973 mengatakan tentang hak milik dari seni cipta ada pada bukunya. Yang dimaksud hak milik di sini yaitu buku, bukan buku sebagai barang, tapi merupakan isinya. Apa sih isi buku tersebut? Itu merupakan kekayaan intelektual yang dimaksud. Kekayaan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sistem haki merupakan hak private atau private rights. Objek haki juga diatur itu karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar, haki dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hak cipta atau copyrights, yang kemudian yang kedua adalah hak kekayaan industri. Untuk hak cipta sendiri itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta atau neighboring rights. Untuk hak kekayaan industri itu terbagi menjadi beberapa bagian atau golongan. Yang pertama adalah paten, ada desain industri, ada merek dan indikasi geografis, ada penanggulangan praktik persaingan curang, ada desain tata sirkuit terpadu, nah juga rahasia dagang. Konsep haki. Haki kewenangan kekuasaan yang berbuat untuk sesuatu menurut undang-undang atau menurut hukum. Lalu konsep yang kedua adalah kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Kekayaan intelektual atau kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Setelah tadi kita membahas tentang konsep, kali ini saya akan menjelaskan apa sih tujuan penerapan hak itu. Yang pertama adalah antisipasi kemungkinan melanggar hak milik pihak lain. Jadi dengan adanya hak ini diharapkan bahwa tidak ada pelanggaran hak dari orang lain. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Jadi dengan adanya haki diharapkan para pencipta, para pengusaha, para inventor mampu bersaing dalam globalisasi dunia atau pasar. Yang ketiga, tujuan penerapan haki yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan maupun strategi penelitian usaha industri di Indonesia. Yang haki kebijakan pemerintah juga bisa dijadikan acuan bagaimana untuk menentukan strategi ke depannya. Setelah membahas konsep dan tujuan, kali ini saya akan membahas tentang fungsi haki. Apa saja fungsi haki? Yang pertama adalah mencegah pihak ketiga untuk mengeksploitasi suatu hasil karya tanpa izin pemegang hak untuk jangka waktu tertentu. Karena di dalam
undang-undang sendiri, misalnya seperti undang-undang hak cipta, hak merek, paten, dan sebagainya, itu ada jangka waktu mengaturnya. Ada ancaman pidana maupun ancaman denda apabila ada pelanggaran untuk kekayaan intelektualnya masing-masing. Untuk fungsi yang kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada penegak hak untuk menyebarkan hasil karyanya tanpa khawatir akan kehilangan kendali terhadap hasil karya tersebut. Karena apabila mereka sudah mendaftarkan kekayaan intelektualnya, mereka tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu was-was, karena dengan adanya hukum berarti mereka merasa terlindungi. Fungsi yang ketiga yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa misalnya apabila sudah mendapatkan penyuluhan haki, mereka jadi merasa terlindungi. Maka itu akan menimbulkan atau menunjukkan kreativitas mereka dan inovasi-inovasi lainnya. Ada teman-teman baru atau ciptaan-ciptaan barunya. Fungsi yang keempat yaitu mendorong atau melindungi konsumen. Misalnya sebagai konsumen itu masih terlindungi karena ada haki, karena misalnya seperti contohnya adalah hak merek. Dengan ada merek saya bisa membeli atau meminta suatu barang produk itu dengan sistem pendidikan mereka saja. Misalnya saya mau tentang membeli tentang air mineral, saya maunya rasa manis-manis seperti saya sebutkan, saya tinggal sebutkan mereknya saja, misalnya air mineral, maka saya akan mendapatkan barang atau sesuatu yang saya inginkan. Itu lebih dari segi konsumen. Untuk sumber hukum haki sendiri ada terbagi menjadi beberapa undang-undang dasar hukumnya. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, itu sudah beberapa kali mengalami revisi. Untuk yang kedua ada sumber hukum tentang paten, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Tentang merek sekarang sudah ada undang terbarunya, sekarang merek sudah digabungkan dengan indikasi geografis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Lalu pada tahun 2000 pemerintah menghasilkan undang-undang terbaru, yaitu Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Lalu ada Undang Nomor 32 tentang desain sirkuit terpadu, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Saja teman-teman sekilas mengenai terminologi kekayaan intelektual. Bagi teman-teman yang ingin S1 atau ada yang ingin menceritakan pengalamannya tentang sudah pernahkah teman-teman sini melakukan misalnya pendaftaran cipta atau mungkin merek-merek usahanya atau dengan jasanya, silakan kita bisa sharing pengalaman tentang apa sih yang kekurangan dari undang-undang tersebut.